Shalom saudaraku diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Arista Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran 10 dengan tema pelajaran kita hari-hari terakhir. Pelajaran satu pekan ini tetap diambil dari kitab Markus pasal 12 bahagian yang terakhir, kemudian Markus pasal yang ke-13. Kedua pasal ini tetap masih berbicara di konteks bait suci. Dan dari dua pasal ini kita akan menguraikan menjadi dua bahagian penting. Yang pertama adalah peristiwa persembahan, dan yang kedua adalah peristiwa yang ada di bait suci sehubungan dengan nubuatan. Kedua ini kita akan bahas dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang ke-10 ini. Kita boleh lihat di layar video ini. Bait suci adalah merupakan tempat yang sangat dikagumi oleh orang-orang Yahudi umumnya. Mengapa tidak? Karena bangunan ini dibangun begitu megah, sangat luar biasa. Dan bangunan ini disusun dari batu ke batu, dan ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Dan setiap batu dikatakan ada sampai 1 ton beratnya. Ini menunjukkan hal yang sangat menakjubkan, oleh karena pada saat pembangunan bait suci ini benar-benar dibangun sesuai dengan instruksi dari Tuhan. Sehingga orang-orang Yahudi mengagumi dan membanggakan bait suci ini untuk tempat ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada dua peristiwa yang kita temukan dalam bait suci. Yang pertama adalah di sana ada seorang janda yang memberikan persembahan. Kemudian peristiwa yang kedua yang kita temukan di bait suci, ada nubuatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita boleh lihat di layar video ini. Saya sudah buat pembahagian pelajaran sekolah Sabat kita di dua bahagian tadi, yaitu persembahan dan juga nubuatan. Sekarang kita masuk ke persembahan. Oleh karena proses pembangunan bait suci ini begitu panjang, sehingga dibuat 13 peti untuk menerima persembahan dari orang-orang yang datang ke bait suci. Dan orang-orang memberikan persembahan yang terbaik sebagaimana mereka ketahui. Sedangkan ada juga memberikan persembahan yang sangat banyak. Tetapi dari beberapa orang yang datang untuk memberikan persembahan, ada satu yang menarik perhatian Yesus, yaitu seorang janda. Seorang janda yang memberikan persembahan hanya 2 lepta. 2 lepta ini sama dengan 1/32 dari bahagian dinar. Dan kita harus ketahui, 1 dinar ini upah pekerjaan harian. Jadi janda miskin itu memberikan persembahan yang sangat kecil. Tetapi Yesus mengatakan dia memberikan lebih daripada orang-orang yang sudah memberikan dengan nominal yang besar. Mengapa? Karena janda itu memberikan dari kekurangannya, sedangkan orang lain memberikan dari kelebihannya. Dalam konteks ini, Yesus juga menemplak pemuka agama oleh karena mereka korup, menahan persembahan, menahan persepuluhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Apa pekabaran penting yang kita lihat dari peristiwa bait suci sehubungan dengan persembahan? Yang kita lihat adalah bahwa jangan pernah menahan persembahan dan persepuluhan. Walaupun kita dalam kesusahan, walaupun kita memiliki uang dan itu dari kekurangan yang kita miliki, kita memberikannya kepada Tuhan. Oleh karena kita bukan hanya meletakkan nominal rupiah ke pundi-pundi persembahan, ke altar persembahan, tetapi kita membantu pekerjaan Tuhan. Kemudian yang kita lihat bagian yang kedua adalah nubuatan. Kita temukan di sana ada nubuatan dalam kitab Markus 13 ayat 14, yaitu mengenai apa? Keruntuhan Yerusalem. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini merupakan satu nubuatan, sehingga murid-murid tidak sabar ingin mengetahui apa maksud yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga dia bertanya, tetapi Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan terikut dengan ajaran-ajaran sesat. Saudaraku, dari ayat ini tadi kita temukan siapa pembinasa keji. Pembinasa keji ini kemungkinan besar merujuk pada penamaan standar kekafiran Romawi di Israel selama pengepungan Yerusalem pada akhir tahun 60-an Masehi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah siapa penganiaya besar itu? Dan penganiaya besar itu juga merujuk pada kuasa tanduk kecil
yang diambil dari kitab Daniel pasal 7 dan juga pasal yang ke-8. Menjadi pertanyaan, berapa lama sang pembinasa keji itu akan berkuasa? Daniel 7 ayat 25 mengatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan periode nubuatan kita harus melihatnya, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Inilah merupakan nubuatan 1260 hari. Dan 1260 hari ini sama dengan 1260 tahun secara literal. Mengapa? Karena bilangan 14 ayat 34 dan juga Yehezkiel 4 ayat 6 mencatat bahwa 1 hari dihitung 1 tahun. Nah, maka waktu itu membentang dari tahun 536 sampai 1798 Masehi. Jadi berapa lama penguasa keji itu akan berkuasa? Kita lihat dari konteks ini, dia berkuasa selama 1260 tahun. Dan kekuasaan tanduk kecil itu menganiaya dan membunuh orang-orang yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan gerejanya. Kemudian, selain daripada nubuatan tentang pembinasa keji, juga peristiwa bait suci juga menceritakan tentang Markus 13 ayat yang ke-24 sampai 32, yaitu mencatat menjelang kedatangan Yesus, yaitu mencatat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa tanda-tandanya? Dikatakan ada tanda pada matahari dan juga bulan dan bintang. Kemudian akan muncul nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu serta ajaran-ajaran palsu. Maka pada saat Yesus datang di awan-awan, di mana malaikat akan meniup sangkakala, maka orang yang mati, orang yang percaya kepada Yesus, yang mati dalam Yesus, akan terlebih dahulu bangkit untuk menyongsong Tuhan yang kasa bersama-sama dengan umat tebusan. Jadi dari pelajaran ini kita bisa simpulkan bahwa hari-hari terakhir akan banyak menahan persembahan dan persepuluhan dan tidak peduli pekerjaan Tuhan, korup, egois, sehingga terjadi kesusahan besar di mana banyak orang percaya dan disiksa. Untuk itu harus waspada dengan hal-hal seperti nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, dan Kristus palsu. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Amin.